Di tahun yang baru, tahun 2025 ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, tuntunan-Mu sungguh nyata bagi kami. Ketika hari ini kami sudah memasuki hari yang kelima, minggu pertama di tahun yang baru 2025. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk tuntunan penyertaan Tuhan kepada kami, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan juga sebagai persekutuan umat Tuhan. Bahkan lebih dari itu juga sebagai masyarakat dan bangsa. Kami Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan hingga saat ini. Tuhan, kami secara khusus bersyukur, berterima kasih. Oleh karena pada minggu yang pertama tahun ini, Engkau juga tetap menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus, yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Dalam keterbatasan kami yang ada, kami datang untuk memohon bimbingan Tuhan di dalam Roh Kudus yang berkuasa, agar kami semua diarahkan pada firman Tuhan saat ini, hingga kami beroleh pesan-pesan bermakna dari dalamnya, dan kami dapat terus melanjutkan kehidupan yang tetap dan masih Tuhan karuniakan kepada kami. Tuntunlah hamba-Mu dalam keterbatasan yang ada. Persiapkanlah jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kiranya hamba-Mu Tuhan tuntun untuk pemberitaan firman saat ini, dan jemaat juga Tuhan arahkan pada firman Tuhan. Persatukanlah kami sebagai persekutuan yang penuh kegembiraan menyambut firman Tuhan saat ini. Ya Allah yang hidup, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam karunia Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita pada hari ini, Minggu Epifania atau minggu yang pertama di tahun yang baru ini, diambil dari Injil Lukas pasal 2, ayat 15 sampai dengan 21. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus,
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang hadir di ruangan ini secara langsung maupun yang mengikuti secara live streaming di tempat masing-masing. Tema khotbah kita pada hari ini, Minggu Epifania, Minggu Penampakan Tuhan. Minggu pertama di awal tahun 2025 ini adalah melangkah dengan gembira bersama Bapa, bersama Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah 5 hari kita memasuki dan menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Sudah 5 hari, saudara. Pernyataan sudah 5 hari tentu merujuk ke belakang. Bukan merujuk ke depan, tapi merujuk ke belakang. Yakni dari 4 hari yang sudah dilewati. 4 hari sebelumnya sudah kita lewati. Dari 4 hari yang sudah dilewati itu kita tahu hal-hal yang terjadi. Baik itu yang terkait langsung dengan diri kita, maupun yang tidak terkait langsung dengan diri kita. Kita tahu karena hari-hari 4 hari sebelumnya sudah kita lewati. Namun sebaliknya saudara, bila kita merujuk ke depan ke hari besok misalnya, maka kita belum atau tidak tahu apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi. Hari esok misalnya saudara, mungkin apakah masih akan ada hari esok atau tidak? Kita tidak tahu, belum tahu saudara. Itu fakta manusiawi kita, insaniah kita seperti itu saudara. Bahkan salah satu lagu gerejawi juga berjudul menunjukkan hal yang seperti itu. Tak kutahukan hari esok dalam masa menjelang dan seterusnya saudara. Kita hanya bisa menduga, kita hanya bisa memperakirakan, kita hanya bisa merencanakan hal-hal yang sifatnya belum pasti. Dan itulah kehidupan kita manusia yang ada di dalamnya, saudara. Tak kutahukan hari esok, apa yang bakal terjadi, kita tak tahu, saudara. Tentu fakta ini tak cukup kita terima hanya sebagai nasib atau takdir yang membuat kita jadi enggan untuk memasuki dan menjalani kehidupan. Tak bersemangat lagi menjalaninya, termasuk masa depan kehidupan itu. Silakan saja kehidupan berjalan terus. Saya sih masih mau diam saja, menghitung hari-hari, detik demi detik. Seperti kata seorang diva pop kita yang lagunya sempat populer, menghitung hari, detik demi detik, saudara. Tidak cukup hanya seperti itu. Melainkan harus ada keyakinan dan pengharapan, harus selalu ada. Bahwa kehidupan itu harus dan dapat dimasuki dan dijalani. Bahkan keyakinan dan pengharapan yang menegaskan bahwa
Di dalam kehidupan itu ada hal bermakna yang akan diperoleh, ada hal bermakna yang bisa didapatkan. Keyakinan pengharapan itu harus selalu ada seperti itu, saudara. Pertanyaannya adalah dari mana atau dari siapa kita akan memperoleh keyakinan dan pengharapan yang seperti itu? Dari mana, dari siapa? Sebagai umat yang beriman kepada Allah, maka jawaban imaniyahlah. Jawaban imaniyah yang tertuju kepada Allah sajalah jawabannya. Tidak ada lain, hanya kepada Dia, Allah itu, saudara, yang kita imani. Sebab sebagai pencipta manusia, Allah tak menghendaki apalagi sengaja membiarkan manusia terlantar dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian ketika memasuki dan menjalani kehidupan. Kepada Adam, kepada Hawa, kepada Kain, Allah memberikan keyakinan dan pengharapan meski mereka telah terjatuh ke dalam dosa. Tapi Allah tetap saja memberikan keyakinan dan pengharapan ketika mereka harus memasuki kehidupan, ke masa depan yang masih harus mereka jalani, harus mereka masuki. Demikian juga terlebih kepada Abraham, saudara. Ketika dia dipanggil keluar dari kaumnya, dari kampung halamannya menuju ke masa depan, Allah juga memberikan, menumbuhkan dalam hati dan jiwanya keyakinan dan pengharapan. Bahkan dia berjanji akan menuntun Abraham itu untuk memasuki dan menjalani kehidupan di masa depannya dengan janji berkat yang sangat luar biasa, saudara. Dan keyakinan imaniyah yang seperti ini terus terpelihara, sehingga tidak heran kalau pemazmur juga membuat pernyataan keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak tidur. Orang Jawa bilang Gusti ora sare, saudara. Gusti teu sare, orang Sunda bilang tidak tidur, saudara. Melainkan Dia akan menjaga keluar masuk manusia itu dari sekarang ini sampai kepada selama-lamanya. Itulah Allah Bapa kita, saudara, yang kita imani. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita hari ini dari Injil Lukas, pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21 mengisahkan respons para gembala di padang penggembalaan pada suatu malam ketika menyaksikan kemuliaan Allah melalui kehadiran seorang malaikat. Kalau kita baca sebelumnya itu tentang kelahiran Yesus, dan sekarang sesudah berita tentang kelahiran itu disampaikan oleh para malaikat, respon dari para gembala ini, saudara. Mula-mula mereka sangat ketakutan, namun ketika malaikat itu memberitahukan perihal kelahiran seorang juru selamat atau Mesias di Betlehem, ketakutan itu berganti dengan keberanian dan kegembiraan dengan sukacita. Memang bagi umat Israel termasuk kaum gembala, kelahiran atau kedatangan Mesias Juru Selamat merupakan hal yang sangat dinantikan, dirindukan, sesuai dengan nubuatan para nabi di zaman Perjanjian Lama. Itu sebabnya kabar tentang kelahiran Mesias Juru Selamat merupakan kesukaan besar. Menurut ayat 14 ayat bacaan kita sebelumnya, di sana ditampilkan kesukaan besar itu begitu semarak
hadir melalui pujian para malaikat atau bala tentara sorga yang memuji-muji Tuhan di padang gembala yang gelap dan dingin itu, saudara. Cahaya gemerlap luar biasa menandakan keagungan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun ke bumi dan damai sejahtera dirasakan oleh manusia yang berkenan kepadanya. Hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Sebuah ayat yang sangat kita hafal, kita kenal di setiap kita merayakan memasuki masa raya Natal, saudara. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada keyakinan dan pengharapan yang dirasakan oleh para gembala itu ketika mendengar kabar kelahiran Mesias Juru Selamat itu, saudara. Menurut ayat 15 dan 16 bacaan Alkitab kita hari ini, setelah para malaikat kembali ke sorga, para gembala cepat-cepat pergi ke Betlehem. Tidak tunggu-tunggu waktu lagi. Menurut ungkapan Pak Pendeta kita, Pak Firdaus Niman, dia suka sekali berbahasa Sunda dan dia katakan, te kangge engke-engke keseep matak seep engkena, begitu. Jadi bukan itu. Segera, gercep, gerak cepat respon dari para gembala ini. Dan ini dapat kita artikan sebagai ekspresi keyakinan dan pengharapan yang Allah tumbuhkan terhadap para gembala. Bahwa Allah akan menuntun mereka ketika menjalani kehidupan sekarang dan ke depan. Keyakinan dan pengharapan ini sangat diperlukan dan sangat berarti ketika dikaitkan dengan pandangan yang umum pada masa itu perihal profesi dan keberadaan gembala. Bahwa pekerjaan dan kehidupan sebagai gembala dipandang rendah dan hina. Karena pada umumnya para gembala berperilaku kasar dan tak menghiraukan aturan hidup. Oleh karena itu, sehingga mereka tetap kerap diposisikan sebagai kelompok tersisih secara sosial dan hukum. Dan pandangan ini mempengaruhi kehidupan mereka, baik kekiniannya, apalagi ke depannya. Tidak jelas dan tidak pasti, saudara. Nah, ketika kabar gembira ini disampaikan, pasti itu sukacita besar bagi mereka. Ada kejelasan, ada kepastian tentang hidup yang mereka jalani baik sekarang juga ke depannya. Karena itu mereka cepat-cepat meresponnya. Tidak tunggu-tunggu waktu lagi, segera bergerak cepat untuk menemui apa yang terjadi di Betlehem sebagaimana yang dikabari oleh seorang malaikat tadi. Nah, saudara-saudara, inilah cara Allah menumbuhkan keyakinan dan pengharapan bagi para gembala agar mereka memiliki kejelasan dan kepastian ketika memasuki dan menjalani kehidupan. Itu sebabnya sekali lagi mereka cepat-cepat pergi ke Betlehem setelah menerima kabar kelahiran Mesias Juru Selamat itu. Sebuah respons kegembiraan untuk memasuki dan menjalani kehidupan sekarang dan ke depan. Karena keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan akan menuntun langkah-langkah mereka ke Betlehem, ke masa depan yang kelak mengubah dan membaharui perilaku dan hidup mereka yang selama ini begitu buruk dan hina, saudara, dalam pandangan pada umumnya. Ayat 17 dan ayat 18 mengungkapkan bahwa dengan antusias mereka menceritakan kembali kepada Yusuf dan Maria perihal kelahiran Mesias Juru Selamat, sebagaimana telah mereka dengar dari malaikat tadi. Sehingga Yusuf dan Maria takjub dan menerima dengan sikap merendah, sebagaimana terpancar dari sikap Maria yang menyimpan perihal tersebut
di dalam hatinya. Ayat 19. Artinya Maria memang hayati apa yang didengar oleh para gembala itu dari malaikat tadi adalah benar adanya. Karena dia sudah merasakan sendiri bagaimana Gabriel, malaikat Tuhan itu dulu menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak dan berikanlah dia nama itu adalah Yesus, saudara. Ayat 20 menegaskan bahwa para gembala itu telah berubah begitu rupa. Dari kelompok orang yang tadi hanya asik bergerombol sendiri di padang yang dingin dan gelap, jauh dari lingkungan sosial dan hidup yang pasif tidak kontributif, menjadi kelompok orang yang mau bersosialisasi, berkontribusi, berpengharapan, berkeyakinan, sebagaimana terungkap dalam ayat 20 bacaan Alkitab kita pada hari ini. Saya ingin membaca ulang ayat 20 firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Berubah oleh karena Allah menumbuhkan keyakinan dan pengharapan di hati dan jiwa mereka untuk kehidupan yang harus mereka jalani sekarang dan menuju ke depan. Bukan tidak jelas dan tidak pasti lagi, tapi ada kejelasan dan ada kepastian dari Allah sendiri, saudara. Lalu dalam ayat yang ke-21, ayat terakhir bacaan Alkitab kita hari ini, Maria dan Yusuf pun menerima keberadaan mereka sebagai keluarga yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi persekutuan bagi kehadiran inkarnatif Sang Mesias Juru Selamat itu. Dipakai oleh Allah sebagai keluarga yang menghadirkan Mesias Juru Selamat tadi, saudara. Lalu menurut ayat 21 itu, saudara, pada hari yang ke-8 mereka menyunatkan Yesus sesuai dengan tradisi Abrahamik, sesuai dengan tradisi perjanjian antara Allah dengan Abraham, dengan umatnya, dan kemudian memberi nama Yesus sesuai dengan yang dipesankan oleh Gabriel dulu ketika Maria akan mengandung bayi Yesus itu, saudara. Yesus namanya. Yesus yang kelak memberi kejelasan dan kepastian kepada manusia ketika memasuki dan menjalani hari-hari kehidupannya sekarang dan ke depan. Yesus yang juga pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Injil Yohanes menyaksikan hal yang sangat luar biasa tentang Yesus, dan Dia yang menyatakan hal itu sendiri, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 5 hari kita menjalani kehidupan di tahun 2025 ini. Dalam hitungan ke depan, bukan ke belakang tapi ke depan dalam kurun waktu 1 tahun, masih ada 360 atau 300-an hari lagi yang masih harus kita tempuh ke depan, saudara. Kita tidak tahu apa hari-hari ke depan. Itulah manusiawi kita, saudara. Dalam bayang-bayang berbagai fenomena dan realitas kehidupan yang kerap membuat kita mengalami ketidakpastian, ketidakjelasan, kebingungan. Fenomena alam misalnya, saudara, cuaca yang tidak karuan yang seringkali menimbulkan realitas bencana yang mengerikan, kerap membuat kita
Ada apa ini? Bagaimana kehidupan ini, saudara? Fenomena dan realitas sosial yang kerap membuat kita bingung terhadap kehidupan ini. Kekerasan di mana-mana. Orang dengan mudah bisa menghabisi nyawa orang lain dengan gampangan saja. Kekerasan terjadi di mana-mana, saudara, peperangan dan sebagainya. Bagaimana kehidupan ini? Nah, di tengah-tengah berbagai fenomena dan realitas kehidupan yang seperti itu, firman Tuhan pada hari ini memberi pesan. Teruslah melangkah, memasuki dan menjalani kehidupan. Tak cukup hanya menghitung hari detik demi detik, saudara. Walaupun nada-nadanya indah, tapi tidak cukup hanya itu, saudara. Melainkan teruslah melangkah dengan keyakinan dan pengharapan yang Tuhan Allah tumbuhkan di hati dan jiwa kita. Bahkan Dia mau menuntun dan menjaga kita menuju kehidupan kekal dalam anugerah keselamatannya yang justru menjadi nyata di dalam diri dan pribadi Yesus, Mesias Juru Selamat yang rela berkorban untuk kita. Maka mari melangkah dengan gembira bersama Allah. Allah Bapa kita dalam Kristus, sebagaimana tema khotbah di minggu pertama tahun 2025 ini. Melangkah dengan gembira bersama Bapa. Dan bersama dengan pemazmur kita pun terus melangkah memasuki kehidupan ini dengan keyakinan dan pengharapan itu, saudara. Bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.